Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tahu nggak sekarang kita lagi ada di mana? Kita lagi ada di Museum Panglima Besar TNI Jenderal Besar Sudirman. Udah pernah kesini belum? Aku juga baru pertama kali nih kesini. Ada apa aja ya di sini? Yuk kita lihat-lihat. Kita muter-muter. Lokasi Museum Jenderal Sudirman beralamat di Jalan Patimura, nomor 240A, Dusun 2, Pasir Kidul, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Untuk dapat sampai ke sini, kamu dapat berangkat dari alun-alun Banyumas atau Purwokerto dengan menggunakan kendaraan pribadi roda 2, roda 4 atau transportasi umum. Museum Jenderal Sudirman Purwokerto menjadi lokasi wisata edukasi yang paling cocok untuk dikunjungi, terutama bagi kaum pelajar yang wajib tahu perjuangan sang jenderal besar yang pernah dimiliki bangsa Indonesia. Nih di belakangku persis ada kendaraan. Ternyata ini tuh dibuka loh. Kita bisa masuk ke dalamnya. Kalian penasaran nggak? Aku juga penasaran. Wah, kita masuk yuk. Teman-teman, di masa lalu, kendaraan tempur seberat 137 ton kosong dan 143 ton siap tempur ini digunakan untuk membantu kegiatan operasi di daerah rawan, serta efektif untuk membantu pertahanan. Pengelola Museum Pangsar Sudirman, Hasto Wisnu Prabowo mengatakan, penambahan 2 koleksi tank ini menjadi salah satu fasilitas pendukung kelengkapan museum. Alat perang ini akan membantu penikmat wisata sejarah dan edukasi untuk membayangkan perjuangan militer Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Kami juga mendapatkan koleksi baru berupa 25 pucuk senjata ringan dari Kodam 4 Diponegoro yang diserahkan melalui Detasemen Peralatan 4-1 Purwokerto, kata Hasto. Penambahan koleksi ini diharapkan dapat meningkatkan minat wisatawan, terutama pecinta sejarah. Untuk menambah daya tarik, Pemkab Kabupaten Banyumas menambahkan sejumlah fasilitas lainnya. Aku udah masuk di atas ini loh teman-teman. Keren nggak? Masuk ke dalam sini rasanya tuh amazing loh teman-teman. Jadi tuh ketebalan tank ini tuh bener-bener tebel gitu ya. Adapun ini tuh yang buat sandaran duduk itu juga nggak kaleng-kaleng tuh dalamnya. Udah bayangin deh udah berapa tahun atau puluh tahun masih tetap tebel. Teman-teman, ternyata di sisi sana juga ada tank yang persis sama kayak ini. Nanti kita coba lihat ya. Tapi sebelumnya, yuk kita menuju ruang utama dari museum ini. Di atapnya itu ada patungnya Jenderal Sudirman dan kudanya itu loh. Aku senang di sini karena apa? Karena luas. Jadi orang tuh nggak rebutan gitu ya. Di depan bangunan ini persis juga menarik banget nih, ada air mancur. Nah, nanti kita ke sana ya. Pokoknya ikutin nanti video ini berakhir. Pokoknya kalian bakal dapetin pelajaran-pelajaran berharga. Wah tuh, pintunya udah kebuka lebar. Asal kalian tahu ya teman-teman, Museum Jenderal Sudirman memiliki bukti-bukti otentik perjuangan Jenderal Sudirman, mulai dari foto-foto hingga diorama kehidupan serta perjuangan beliau yang disimpan dengan rapih. Museum Jenderal Sudirman ini pada awalnya merupakan rumah atau tempat tinggal Jenderal Sudirman. Setelah ia dilantik sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Di sini, kalian juga akan menemukan pesan moral Panglima Besar Jenderal Sudirman yang berbunyi, "Janganlah kamu berbuat seperti sapu yang meninggalkan ikatannya. Sebatang lidi tidak akan berarti apa-apa, tetapi di dalam ikatan sapu akan dapat menyapu segala-galanya." Tada! Begitu masuk ke dalam museum, kita disuguhkan oleh pemandangan senjata ini atau senapan. Ini senapan yang dipakai oleh beliau Jenderal Besar Sudirman. Kalian pasti pernah baca puisinya kan waktu SD. Sebelah kanan ini ada duplikat tanduk yang dipakai oleh Jenderal Sudirman. Dan beliau walaupun dalam keadaan sakit ya, kalau nggak salah itu paru-parunya kena TBC gitu, itu beliau tetap ditandu dan memimpin pasukan. Wah, bayangin deh teman-teman, betapa perjuangannya tuh berat, tapi tuh pokoknya dalam dadanya tuh tekadnya tuh bulat gitu ya. Kita harus berterima kasih kepada beliau. Nih lihat deh, ada keterangan Pak Dirman memimpin perang rakyat semesta dari atas tanduk. Jujur aja ya, aku lihat diorama dan keterangan-keterangan
kemudian foto-foto. Di sini aku tuh merinding dan aku tuh terharu banget, hatiku tuh terenyuh banget. Ya ampun, semoga beliau sekarang lagi menikmati nikmat kubur. Nah ini tuh ada keterangannya, cuma aku nggak bisa baca satu-satu ya karena keterbatasan waktu. Pokoknya kita harus bangga punya beliau. Pokoknya selipin deh dalam doa-doa kita ya, buat pahlawan-pahlawan kita. Ya ampun, aku bangga banget nih punya Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kita harus malu kalau kita tuh menyanyiakan tumpahan darah pahlawan-pahlawan kita. Dan gak hanya itu ya teman-teman, yang aku pikir itu beliau kan ini ya, maksudnya tuh pangeran loh. Yang notabene itu beliau itu kan dari kalangan atas ya. Maksudnya tuh darah biru gitu loh. Beliau tuh nggak gila jabatan gitu ya, nggak cari aman gitu loh. Tapi tuh langsung terjun, langsung menantang maut ibaratnya gitu ya, demi terusirnya penjajah dari muka bumi ini. Pokoknya aku, ya ampun, coba aku hidup di zaman dulu ya, aku kayaknya tuh ngefans banget sama Jenderal Sudirman ini deh. Dan asal kalian tahu ya, coba dibayangin, kalau misal kalian tuh anaknya raja ibaratnya ya, kalian kan tinggal apa ya, tinggal menikmati ya, walaupun sih nggak menikmati gitu kan, zaman itu susah ya. Tapi kan bisa dibayangkan ya, kehidupan tuh walaupun terancam tapi kan tetap ada rakyat di bawahnya gitu loh. Masih ada pasukan-pasukan pelindung gitu ya. Tapi enggak, bagi beliau itu ini tuh suatu perjuangan yang memang beliau tuh mau ambil alih atau mau ambil bagian dalam perjuangan ini. Wah, pokoknya aku ngefans. Mulai hari ini aku mau ngefans sama beliau, mau doain beliau, pingin kayak beliau juga, pingin berjuang dalam hidup ini sampai tetes darah penghabisan. Selain perjuangan yang gigih itu ya teman-teman, yang aku kagum dari beliau juga kayak tulisan-tulisan atau quotes-nya itu tuh mencerminkan kepandaiannya atau kedalaman ilmu agamanya itu loh. Nih salah satunya nih, hendaknya perjuangan kita harus didasarkan atas kesucian. Dengan demikian, perjuangan kita selalu merupakan perjuangan antara jahat melawan suci. Dan kami percaya bahwa perjuangan suci itu senantiasa mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Tuh kan? Ya nggak teman-teman? Pokoknya aduh, Masya Allah banget. Teman-teman, kalian harus banget kesini biar tumbuh kecintaan tentang perjuangan bagi bangsa ini. Ya ampun, bener-bener Jenderal Sudirman, aku ngefans sama Anda. Ya Allah, semoga Allah melapangkan kuburnya, mengampuni dosa-dosanya, dan memberikan balasan yang setimpal atas perjuangannya memerdekakan Indonesia. Ya ampun, aku merinding nih masih. Ya Allah. Karena aku nggak boleh kelihatan sedih ya teman-teman, mending kita foto-foto dulu sama anak-anak dan suami. Cepret, cepret, cepret. Semoga kapan-kapan bisa balik ke sini. Udah berhubung kita udah keliling dan udah foto-foto, kita langsung lanjut ke lantai atas, lantai 2. Selanjutnya kita naik ke tangga ya, kita naik ke lantai 2. Disambut sama bangunan tinggi ini. Nah ini tangga yang kedua, kita naik lagi. Kelihatan ya, ada patung. Nah ternyata di sini juga buat spot foto-foto bisa ya teman-teman. Enaknya di sini tuh banyak tempat duduk. Wah, kelihatannya museum biasa kayak gitu ya. Tapi aku senangnya tuh kayak bangunannya tuh dipikirkan dengan baik. Jadi tuh komposisi bangunannya itu tebel. Aku sih bukan orang yang tahu bangunan gitu ya, tapi aku lihatnya tuh kayak teguh gitu loh, tebel. Contohnya tuh di sini juga ada kayak ukiran-ukiran. Ini juga ada tulisan Jawa ya teman-teman, tapi aku nggak pinter. Kalau kalian tahu tulisan apa? Ibu nyariin balma nggak? Enggak. Teman-teman,
Jadi ya, ini tuh reliefnya tuh mirip-mirip kayak yang di Candi Borobudur gitu loh kalau di raba-raba. Kayak pahatan batu, tapi aku nggak tahu ya karena aku memang asli nggak tahu. Bukan sedih karena itu lagi sekarang. Kalau sekarang kita lagi ada di bawah, di lantai bawah. Aku mau nyari ayunan yang kosong buat anak-anak main. Ternyata di sebelah sini ada kayak bangunan belum jadi ya, atau udah jadi udah dipugar, aku nggak tahu. Sekarang aku mau lanjut cari ayunan. Ternyata juga teman-teman ada kolam renang di sini. Wah, asik banget ya. Kita lihat apakah itu worth it untuk dipakai renang anak-anak atau enggak. Jujur aja ya teman-teman, untuk fasilitas permainannya, kolam renangnya sih ya so-so gitu lah ya. Bawahnya sih kayaknya bukan keramik, tapi lumayan bersih. Tapi karena kita nggak bawa ganti, ya udahlah kita main-main aja di sekitarnya. Oh iya, untuk playgroundnya itu tuh lumayan banyak. Jadi tuh nggak perlu kayak antri gitu kan, ada ya kayak lokasinya berapa, terus mainannya cuma berapa. Kalau ini tuh nggak, ini tuh luas, terus banyak juga dan bervariasi. Yang kayak gini, terus ayunan, terus yang kayak muter-muter, terus ada becak. Wah, pokoknya ya lumayan worth it lah. BTW dari tadi aku ngomongin plusnya mulu ya. Untuk minusnya sih kekurangannya gitu ya. Kalau menurut aku nggak ada tulisan dilarang merokok atau no smoking atau smoking area gitu ya. Jadi tuh kayak dibebasin aja. Dimanapun tuh kayak boleh aja ngerokok gitu ya. Padahal ini kan fasilitas umum yang mana banyak anak kecilnya. Ya aku sih ya situlah ya, nggak apa-apa, orang kan ada sih yang nggak bisa ngerokok gitu. Maksudnya nggak bisa nggak ngerokok kalau habis makan, ya nggak apa-apa sih. Tapi kan ada areanya gitu kalau menurut aku. Tapi karena ini lokasinya luas, jadi ya kita bisa menghindar sih ya. Ya paling itu aja sih. Oh iya, di sini juga ada marmut. Ini ada marmut lucu-lucu banget, tapi karena jaringnya lumayan kecil-kecil jadi nggak bisa kasih makan, kita cuma bisa lihat dari luar. Tapi ya tetap lumayan lah ya. Selanjutnya kita juga coba naik becak. Ini sih becak anak-anak ya. Kalau yang satunya tuh untuk dewasa. Cuma karena ini sisa satu yang nggak dipakai, ya udahlah. Ternyata setelah dipakai tuh ini berat banget. Dan ternyata yang bikin berat itu karena rodanya tuh gembes. Gembesnya tuh tiga-tiganya ini loh, combo. Ya nggak apa-apa lah ya. Jadi karena mungkin dia keberatan si Alma, jadi aku saranin buat dia naik aja, biar aku yang dorongin. Kita juga sempat foto-foto di sini. Cepret-cepret buat kenangan dan buat dokumentasi. Lumayan lah ya. Teman-teman, dengan tiket masuk yang cuma 3.000, menurut aku sih ini worth it banget ya. 3.000 udah bisa menikmati becak-becakan gratis, terus ada tadi kolam renang itu gratis, dan udah masuk museum tuh gratis. Wah, ini aku seneng deh karena banyak juga tempat duduk kayak gini, banyak gazebo-gazebo, juga bisa lesehan karena kebanyakan ini rata ya, rata, dan aku lihat lumayan bersih. Selama aku tadi muter-muter sih, aku lihat petugasnya juga lagi bersih-bersih. Ada juga area untuk apa tuh namanya, ikan, terapi ikan. Setelah aku lihat-lihat, ternyata tuh ikannya tuh udah agak besar-besar ya, dan jarang. Ikannya tuh nggak yang kecil-kecil, gerumut-gerumut, terus mengerubungi kaki kita jadi geli, itu enggak. Tapi ini ikannya tuh jarang dan memang sebatas itu sih. Nggak tahu ya karena apa. Ditambah lagi dasar keramiknya tuh bukan biru atau putih atau yang polos gitu ya, jadi kelihatan ikannya tuh enggak. Kalau kayak gitu kan jadi ikannya tersamarkan. Tapi yang nggak apa-apa lah ya, namanya aja gretong alias gratis. Kita harus bersyukur dan memanfaatkan. Tapi karena aku nggak tertarik buat nyoba, ya aku cuma dokumentasi aja sih. Juga lumayan banyak yang make. Dan teman-teman, karena kita udah selesai muter-muter, udah semuanya kita jelajahi,
saatnya kita pulang. Kalau kalian tertarik dengan video ini, silakan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya.